Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan primer, sekunder, tersier HIV/AIDS. Sebelum kita mengetahui apa saja pencegahan primer, sekunder, dan tersier dari HIV/AIDS ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu HIV dan apa itu AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi oleh HIV ini. Jadi HIV itu disebut dengan virusnya, sedangkan AIDS adalah penyakit dari akibat virus HIV tersebut. Kemudian, bagaimana saja cara penularan dari virus HIV ini sehingga menyebabkan AIDS? Yang pertama, virus ini bisa saja terkena karena hubungan seksual yang salah. Hubungan seksual ini yang tidak aman dengan orang yang terpapar HIV. Jadi, hubungan seksual ini misalnya terjadi karena gonta-ganti pasangan atau mungkin melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak sah menikah. Kemudian selanjutnya penularannya yaitu melalui transfusi darah. Melalui transfusi darah yang tercemar HIV. Seseorang yang terkena ataupun yang terkena HIV/AIDS mentransfusikan darahnya kepada seseorang memungkinkan terjadinya positif HIV/AIDS pada orang yang dia transfusi darah tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik ini secara bersama-sama dipergunakan dan sebelum telah dipakai oleh orang yang terinfeksi HIV bisa menyebabkan seseorang tersebut terinfeksi HIV juga. Kemudian selanjutnya itu ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Selanjutnya yaitu cara menghindari penularan HIV. Cara menghindari penularan HIV ini dikenal dengan konsep ABCDE, di mana A atau abstinensi atau artinya adalah absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Sama seperti penularan yang pertama tadi. Yang kemudian B atau be faithful, artinya yaitu bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak gonta-ganti pasangan. Kemudian selanjutnya yaitu C atau kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Kemudian selanjutnya ada D atau drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Yang terakhir yaitu E atau education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Mungkin education ini bisa diberikan melalui pendidikan kesehatan dan edukasi kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu pencegahan sekunder dari HIV/AIDS, terapi atau pengobatan kepada seseorang yang telah mengalami HIV/AIDS, penggunaan obat antiretroviral atau ARV untuk pencegahannya. Obat antiretroviral adalah obat yang digunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangan virus. Obat-obatan yang termasuk antiretroviral yaitu AZT, didanosine, zaicitabine, dan stafudin. Artinya, obat antiretroviral ini sangat efektif sekali diberikan kepada orang yang terkena penyakit HIV positif. Kemudian ada obat infeksi oportunistik, adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Yang terpenting untuk pengobatan oportunistik yang menggunakan obat-obat sesuai dengan jenis penyakitnya. Misalnya yaitu obat-obat anti-TBC. Selanjutnya yaitu pencegahan tersier dari HIV/AIDS, yaitu peningkatan kualitas hidup, misalnya melakukan pola hidup yang baik, tidak lagi melakukan penularan-penularan misalnya seperti gonta-ganti pasangan ataupun memakai jarum suntik sembarangan dan lainnya. Selanjutnya yaitu dukungan psikososial dan spiritual. Perlu sekali dukungan psikososial dan spiritual untuk diberikan kepada orang yang sudah terkena penyakit HIV/AIDS. Kemudian selanjutnya itu perawatan paliatif pada kondisi terminal. Mungkin hanya itu penyampaian materi tentang pencegahan tersier, sekunder, dan primer dari HIV/AIDS dari saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.